pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Daud berkata dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat membuat kita semakin mengenal lebih dalam lagi pribadi Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Kita mau terus lekat padanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak, kembali kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Hari yang indah adalah hari di mana Tuhan berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap hari kami mau melalui hari kami dengan indah dan terus pegang tangan Tuhan dengan erat. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menolong kami, bahkan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami kesepian menghadapi setiap masalah hidup kami. Tuhan selalu ada buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali Tuhan kami mau merenungkan betapa di jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan mengiring kami, bahkan suka dan duka Tuhan pakai untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan saat ini kepadamu. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan membahas kisah di balik lagu Di Jalanku Ku Diiring, Kidung Jemaat 408. Pencipta lagu ini adalah Fanny Crosby. Ia adalah seorang wanita yang luar biasa dipakai Tuhan. Lewat lagu-lagunya yang tercipta dari hati lahirlah simfoni indah yang mengalun dan menggema sepanjang masa. Bukan dengan sembarangan ia menggoreskan setiap lirik lagu, namun lewat pengenalannya secara pribadi dengan Tuhan dan pengalamannya melewati suka maupun duka. Membuatnya memahami bahwa Tuhan senantiasa mengiring langkah hidupnya. Bukan tanpa pergumulan, Fanny melewati hari-harinya. Namun dalam pimpinan Tuhan, ia tidak meragukan bahwa Tuhan adalah segalanya. Sehingga Fanny berkata, apakah yang kurang lagi jika ia panduku? Di balik sosok seorang wanita yang luar biasa ini terselip kisah mengharukan tentang perjalanan kehidupannya. Bahkan itu dimulai sejak ia bayi. Seorang bayi perempuan lahir di desa Brewster, daerah bagian utara kota New York. Hari itu tepat tanggal 24 Maret 1820 pada saat usianya baru masuki 6 minggu, dia mengalami demam. Namun karena salah penanganan, kedua matanya menjadi buta. Di tahun itu juga ayahnya meninggal dunia hingga bayi kecil itu hanya diasuh ibu dan neneknya. Saat usianya 5 tahun melalui pemeriksaan dokter diketahui bahwa matanya tidak bisa dioperasi dan kebutaan itu bersifat permanen. Gadis kecil Fanny Crosby menjalani hidupnya dalam kegelapan. Namun kekurangannya dalam penglihatan ternyata diimbangi dengan kepekaannya menulis puisi dan lirik lagu. Sepanjang hidupnya dia telah melahirkan hampir 8.000 lagu dan 3 buku kumpulan puisi. Dia menulis lagu-lagu pop, lagu bertema patriotik, dan lagu pujian atau himne. Gadis kecil itu bernama lengkap Frances Jane Crosby. Salah satu lagu yang diciptakannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap setia berjalan dalam pengiringan Tuhan adalah lagu Di Jalanku Ku Diiring. Bait pertama berbunyi, Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Lagu ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas jawaban doa. Suatu hari pengarang lagu ini, Fanny Crosby, sangat membutuhkan $5 dan ia tidak tahu dari mana ia akan mendapatkan uang sejumlah itu. Seperti biasa ia lalu berdoa menyampaikan permasalahan tersebut kepada Tuhan. Hanya dalam beberapa menit seorang asing muncul di depan pintu dengan membawa sejumlah uang tepat seperti yang ia butuhkan. Saya tidak mengerti tentang hal ini kecuali hanya mempercayai bahwa Tuhan sudah menjawab doa saya dengan mendorong kebaikan hati orang itu. Demikian Fanny menulis pengalamannya. Ia melanjutkan, yang muncul dalam pikiran saya setelah kejadian itu ialah Tuhan memimpin saya dengan cara yang begitu indah. Saya membuat puisi dari pengalaman tersebut dan Dr. Robert Lowry membuat musiknya. Lagu ini pertama kali muncul dalam kumpulan lagu-lagu sekolah minggu dengan judul Brightest and Best
yang dikumpulkan oleh William Downe dan Robert Lowry pada tahun 1875. Robert Lowry lahir pada tanggal 12 Maret 1826 di Philadelphia. Ia seorang pengkhotbah dan pendeta yang brilian dari sejumlah gereja-gereja baptis. Musik dan himnologi adalah kegemaran dan pelajaran yang paling digemarinya. Setelah William Bradbury meninggal, ia terpilih menjadi editor musik di Bigelow Publishing Company. Dikatakan bahwa kualitas karya musik yang mampu mendorong munculnya musik-musik rohani di negaranya pada masa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Fanny Crosby yang walaupun tidak pernah bisa melihat indahnya matahari terbenam, tidak pernah menyaksikan indahnya pelangi, tidak dapat melihat indahnya pemandangan alam dengan mata jasmaninya, tidak dapat melihat matahari yang indah kala terbit di pagi hari. Namun dia selalu merasakan kehangatan yang menyapanya setiap pagi. Sekalipun Fanny Crosby tidak dapat melihat, namun dia dipakai Allah untuk menunjukkan kepada kita semua melalui syair-syair lagu rohaninya bahwa ia dapat melihat kebesaran Allah, kasih kuasa dan karya Allah yang tak terselami. Fanny Crosby telah melakukan banyak karya besar dalam masa hidupnya yang panjang. Kegelapan tidak menghalanginya untuk menciptakan puisi dan lirik lagu yang indah, serta berjuang untuk misi membantu pendidikan bagi orang buta sepertinya. Dia meninggal dalam usia 95 tahun pada tanggal 15 Februari 1915. Bait kedua lagu ini adalah Di Jalanku Yang Berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku, jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas depanku datang air yang sedap. Bait ketiga adalah Di Jalanku Nyata Sangat, kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang baka. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita mau belajar dari Fanny Crosby tentang penyertaan Allah yang sempurna di sepanjang kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan dikuatkan imanku, jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, diberikan perhentian di rumahnya yang baka. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak yang baik, kami boleh belajar bagaimana anak-anak Tuhan terus disertai. Bahkan Bapak melewati tantangan terberat sekalipun, Tuhan ada. Bahkan Tuhan menyempurnakan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui renungan kami di pagi hari ini, kami percaya Bapa bahwa Tuhan pun terus menolong kami
anak-anak Tuhan di era saat ini pun kami bisa bangkit, kami bisa menang melewati setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan, hidup kami juga boleh berarti bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kami rindu Tuhan, kami boleh melakukan sesuatu hal yang berarti juga bagi orang lain. Dan Bapa, kami rindu hidup kami juga boleh sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman dan boleh membawa orang lain kepada Tuhan untuk semakin mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pengiringan Tuhan. Kami mau melewati suka duka kami bersama-Mu Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, Tuhan yang mengiring langkah kami dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang indah dan sangat berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.